Saya rekod nih. Lanjut. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, saya harap adik-adik selalu sehat dan bahagia. Apa kalian sudah sarapan pagi ini? Oh iya, bagus sekali. Terima kasih. Dengan sarapan nanti supaya kita dapat pola pikir kita lebih bagus dalam berkonsentrasi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengawali terlebih dahulu dengan puja pengastung kare. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Om Swastiastu. Om Saraswati Namo Shivaya Murade Kumurupidi Shidhirhan Marisham Shidhi Rabawantu Om Shidhirastu Tatastu yang Namaslah. Baik, silahkan duduk adik-adik. Mbak, apakah semua hari ini hadir? Ya, terima kasih. Walaupun seperti itu, Bapak akan absen dulu eh, sebelum kita memulai pembelajaran. Biswayu Pera Nopianti, Komang Angga Sista Pranama. Ah, baik, sepertinya sudah semua kalian iki semua hadir dan mengikuti pada pelajaran sekarang. Sebelum kita mulai, kemarin kita sudah mempelajari tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu, di mana materi Weda sebagai sumber hukum Hindu di sana, Bapak sudah buatkan tadi ke minggu lalu kodifikasi Wedanya. Nah, kodifikasi Weda ini masuk sekarang ke bagian ini. Materi yang akan sekarang kita pelajari, ya, yaitu nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Pada bagian apa? Ya, bagus pada bagian semerti, yaitu yang terakhir, Waweda, masuk ke bagian itihasa. Ya, bagus. Baik, Pak lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke nilai-nilainya dalam kitab Ramayana, Pak akan berikan pemantik terlebih dahulu. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata yatnya? Yuk, apakah ada yang bisa? Baik, bagus sekali jawabannya. Yang lain? Ya, bagus. Terima kasih aplaus dulu. Ya, terima kasih. Nah, yang ketika kalian mendengar kata yadnya, seperti yang katakan oleh Guru Ayu tadi, bahwa yadnya itu berasal dari kata yad, yang artinya pengorbanan. Benar. Nah, yang kedua, apa yang ada di bayangan ketika mendengar kata yadnya? Ada yang tahu? Ya, ini dia. Bagus. Terima kasih jawabannya. Ketika mendengar kata yadnya, kata Nindya tadi bahwa yadnya itu terdiri dari panca yadnya. Ada 5 yadnya yang terdapat dalam panca yadnya. Panca itu artinya 4, yadnya artinya korban suci. Baik, silakan lanjutkan. Lanjutkan Ki. Nah, motivasi dan manfaat kalian mempelajari nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana di sini, Pak harapkan nanti dengan mempelajari pancayatnya, adik-adik di sini dapat mengimplementasikan kata pelaksanaan dari pancayatnya. Di mana? Dalam kehidupan kalian masing-masing. Ya, di sana ada, nanti kita bahas nanti di sana secara umum dulu. Kalian bisa menteladani bagaimana sikap kita atau menghormati pada para paha besi. Persiatnya, dewayatnya juga, manusiaatnya juga, budayatnya juga. Nah, nah manfaatnya kalian mempelajari nilai-nilai yang dalam kitab Ramayana adalah adik-adik nanti cerita Ramayana dapat menerapkan nilai yang terkandung dalam cerita Ramayana. Nilai apa Ramayana, nilainya apa saja yang terkandung dalam Ramayana tersebut. Yang bisa di mana tokoh-tokohnya nanti bisa kalian dijadikan tauladan dalam kehidupan kalian. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran di sini kalian mempelajari nilai-nilainya dalam kitab Ramayana memiliki sebuah tujuan. Yang pertama, kalian mampu mengetahui dan mampu memahami pengertian yadnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mampu memahami dan menganalisis nilai yadnya yang terdapat dalam kitab Ramayana. Terus yang ketiga, kalian bisa memahami dan mampu menganalisis yadnya dalam setiap
kanda yang terdapat dalam, ya bagus, Ramayana. Ada 7 kanda nanti di sana yang akan kita bahas. Di tujuannya tolong diperhatikan, karena segala sesuatu itu harus memiliki tujuan. Begitu juga dalam proses pembelajaran sekarang ini, tujuan yang ingin Bapak capai, yang ingin kita capai adalah 1, 2, 3 ini. Bisa kalian baca. Terima kasih, Bapak lanjutkan. Nah, di sini ada teknik penilaian. Dari pertemuan ini, yang sekarang ini, ada 3 aspek penilaian yang akan Bapak nilai. Yang pertama adalah sikap. Sikap kalian ketika melakukan proses belajar mengajar. Terus ketika kalian melakukan, nanti Pak akan nilai juga ketika ada diskusi kelompok. Itu sikap penilaian sikapnya. Terus pengetahuan di sini Bapak akan nilai nanti, adik-adik nanti akan Bapak berikan sebuah tes, ya. Objektif ada 20 soal, nanti dari sana Bapak akan mengambil nilai dari pengetahuannya. Terus yang terakhir di sini ada keterampilan. Keterampilan di sini akan Bapak ambil ketika penilaian diskusi kelompok, pengerjaan kelompok. Bagaimana kalian keaktifan kalian di kelompok kalian, bagaimana keterlibatan kalian di kelompok, dan juga ketika kalian melakukan presentasi ke depan. Itu akan menjadi sebuah acuan Bapak dalam melakukan teknik penilaian di antara ketiga di sini. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, bagus. Tolong simak dengan baik nih. Selanjutnya, Pak lanjutkan. Nah, dari foto atau gambar yang Bapak tampilkan di sini, apa sih yang bisa kalian simak? Apa sih yang bisa kalian lihat atau kalian saksikan? Bagus? Silakan. Yang di pojok? Ya, pojok mengatakan ini merupakan pelaksanaan upacara Dewa Yajna. Dari mana kalian tahu bahwa ini merupakan pelaksanaan Dewa Yajna? Ayo silakan. Ya, dari segi atau struktur upacaranya. Di sini ada, bisa adik-adik lihat seperti apa yang ditanya dijawab tadi. Ada 3 di sini. Apa ini namanya? Kalau dipergunakan dibuat dalam bentuk bangunan, biasanya ini sebagai simbol dewa, berstananya dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ya, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma, Wisnu, dan Siwa di sini merupakan pemujaan terhadap, iya, tepat sekali, dewa Yadnya. Di mana ketiga dewa ini memiliki peran yang berbeda-beda. Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai, ya bagus sekali, pelebur. Pelebur bagus sekali. Pak lanjutkan. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Niki atau ini bisa kalian lihat, ini merupakan proses pelaksanaan apa? Upacara apa ini? Iya, bagus sekali. Dapat ada tahu ini pelaksanaan upacara fitriyatnya? Iya, karena ada lembunya. Ya, bagus. Pasti kalian sudah bisa menyimak di sini. Kalau tergolong melaksanakan fitriyatnya di sini ada uperenggenya, alat-alat yang dipakai. Apa itu pelaksanaan atau upacara dari fitriyatnya? Ayo silakan. Ya, bagus sekali. Pelaksanaan upacara fitriyatnya adalah korban suci tulus ikhlas kepada Sang Yang Pitara atau Pitre yang sudah meninggal. Ya, di sini disimbolkan dengan adanya lembu ini melakukan proses pelaksanaan upacara ngabel, di mana lembu ini dipakai sebagai simbol pengantar jenazah ke kuburan. Biasanya di sini ada juga badai atau wadah sebagai tempat untuk menggotong jenazah yang akan dibawa ke, ya, ke setre.
atau kuburan. Ini merupakan simbol dari pengantar jenazah menuju alam sunia loka atau alam tas. Baik, terima kasih. Ya, adik silahkan. Ini lihat di gambar yang ketiga ini. Adik-adik bisa lihat gambar apakah ini? Ayo silahkan. Iya, bagus sekali. Pelaksanaan upacara resiannya. Ya, apa itu pelaksanaan upacara resiannya? Silakan buka bukunya atau browsing juga bisa. Kalian sudah bawa HP. Kemarin minggu lalu sudah Bapak kasih tahu bahwa materi pelajaran ini adalah pancayannya yang sekarang akan kita pelajari. Iya, bagus sekali. Korban suci yang tulus ikhlas yang dilakukan kepada para maha resi. Bagus. Apakah hanya para resi aja? Iya, bagus sekali. Guru juga. Guru juga. Ada yang lain? Iya, orang tua di rumah juga. Karena beliau, kita harus menghormati para maharesi, juga guru yang telah membimbing kita. Begitu juga orang tua yang telah membesarkan kita. Harus dihormati dengan sopan santun, dengan berperilaku yang baik, dengan bertata etika yang baik. Sesuaikan dengan konsep yadnya. Iya, bagus sekali. Ini di dalam video di sini, dalam gambar sini ada wakil gubernur kita memberikan walaupun status sosialnya ini lebih sebagai memegang pemerintahan, tapi beliau hormat kepada para resi. Walaupun apapun status kita, kita harus hormat kepada orang lain. Bagus. Saya dilanjutkan? Ya, silakan. Pak, tampilkan gambar yang selanjutnya. Nah, ini tergolong upacara apa? Ya, silakan adik-adik. Bisa kalian lihat? Iya, bagus sekali. Ini merupakan proses pelaksanaan upacara manusianya. Salah satunya ya, salah satunya Bapak ambilkan sini contohnya pelaksanaan upacara manusianya, ya ini upacara iya bagus, 3 bulanan. Ah ya, apa itu upacara manusianya? Iya, bagus sekali. Upacara yang dilakukan kepada manusia, korban suci terus ikhlas. Nah, bisa Bapak kasih bayangan sedikit, upacara manusianya di sini bukan hanya saja melakukan sebuah proses ritual seperti ini. Ada yang lebih penting pada zaman sekarang yang harus kita laksanakan. Karena dalam konsep Hindu itu ada yang namanya vertikal dan horizontal. Ya, kalau proses itu korban suci yang dilaksanakan kepada para dewa itu yang disebut eh, vertikal, naik turun, ya hubung kita dengan Tuhan. Terus yang kedua, ini secara manusia ada horizontalnya, ke samping. Dengan cara apa kita bisa melaksanakan upacara sini? Upacara manusia ini yang sederhana saja. Ketika kalian mampu, ketika kalian harus memiliki sebuah niat, memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu, memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Itu merupakan salah satu dari proses manusianya juga. Ya, Mokti Bojana, manut ring sangkaning para jenana, memberikan bantuan makanan kepada orang lain, itu mulia sekali. Karena pada zaman sekarang kita kan ketahui, COVID juga banyak membuat generasi kita manusia yang ada di khususnya yang ada di Bali kebanyakan kehilangan lapangan pekerjaan, mereka dalam hidupnya agak susah. Kalau kita mampu bisa memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu, itu alangkah bagusnya. Baik, Pak lanjutkan. Nah, gambar yang terakhir. Gambar apakah ini? Iya, bagus sekali jawabannya. Gambar atau pelaksanaan upacara. Iya, bagus. Upacara Buddha Yatnya. Mengapa kita melakukan persembahan kepada Buddha Yatnya? Ada yang tahu? Ayo, silakan. Gali wawasannya. Ya, menghormati
para buto. Mengapa kita harus hormat pada para buto? Nah, ya, ya, bagus sekali. Tepatnya memberikan penghormatan kepada energi negatif. Energi negatif. Karena pelaksanaan budaya di sini adalah, kalau kita lihat dalam Busana Bali, bisa dikatakan, Somyo Sangyang Buddha Kala Matemu Matemahing Dadoseng Dewa. Oh, seperti itu. Karena dalam setiap proses pelaksanaan upacara pasti ada proses mencarunya dulu. Karena energi negatif itu nanti akan dirubah menjadi energi positif. Dari Buddha menjadi Dewa. Pelaksanaan upacara budayanya di sini ketika kita kait hubung kita dengan alam semesta, ada yang tahu? Yang berkaitan dengan proses hubung dengan alam semesta? Iya, bagus sekali menghormati tumbuhan, menghormati alam. Ya, itu salah satunya. Kita mengimplementasikan dengan sebuah sarana upacara. Tujuannya adalah bagaimana cara menghormati lingkungan. Itu juga, ya. Di mana pada saat zaman sekarang banyak sekali lingkungan kita, terutama hutan itu sudah banyak sekali yang ya dirubah fungsinya, beralih fungsi. Di laut juga, ya bagus. Ya terjadinya abrasi di sana. Ya, nah, Pak lanjutkan. Nah, tugas-tugas LKPD. Baik, sesuai dengan asesmen awal dari tanya pemantik, Bapak akan tentukan kalian bentuk kelompok. Ya, silahkan bentuk kelompoknya. Nanti setelah dibentuk kelompok, silahkan masing-masing kelompok scan LKPD-nya di sini. Silahkan bentuk kelompoknya. Dalam bentuk kelompok ini, Pak harapkan mengacu juga pada kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender, jangan hanya satu kelompok satu, misalnya cewek semua, terus kelompok dua cowok semua, jangan. Cewek cowok harus digabung, ya, harus digabung. Ya, bagus, silahkan scan barcode-nya ini. Nah, ketika kalian scan ini barcode-nya, nanti akan kelihatan LKPD-nya. Ya, akan kelihatan LKPD-nya. Di sana ada tujuannya, ada petunjuk pengerjaannya, media yang nanti akan digunakan. Dah? Ya, bagus. Nah, sekarang Bapak akan lihatkan. Sudah bisa dibuka? Ya, bagus. Nah, coba lihat nanti di sana yang paling terbawah. Ya, halaman tiganya di sana. Ada petunjuknya, tujuan pembelajaran juga ada. Sudah Pak tunjukkan, tampilkan kemarin. Petunjuknya, baca dan cermati nilai lihatnya dalam kitab Ramayana. Terus, media yang akan digunakan di sini adalah laptop, HP Android, internet, dan buku tulis dan alat tulis. Sesuai yang Pak arahkan kemarin. Sudah siapkan. Nah, di sana ada mengamati. Ada berupa link di sana. Ada link. Ya, silahkan klik link tersebut. Nanti kalian akan masuk ke YouTube. Ya, nanti kalian masuk ke YouTube. Dari YouTube itu akan dijelaskan yadnya dan juga sabta kandanya. Nah, sabta kanda. Sabta itu 7, kanda bagian. Terus step langkahnya. Ada 7 bagian di sana. Dah. Yang terakhir, kegiatan siswa. Kegiatan siswa di sini kerjakan dalam penyelenggaraan lain. Kalian menyiapkan buku tulisnya, terus kerjakan secara berkelompok. Yang nomor 3 di sana, masing-masing kelompok menemukan nilai-nilainya yang terkandung dalam sabta kanda. Nah, setiap kelompok menemukan nilai-nilainya yang terdapat dalam sabta kanda. Setiap kelompok cukup menemukan pancayatnya dalam salah satu kanda saja. Ya, ada 5 kelompok di sini. Tolong pilih salah satu kanda saja. Misalnya kelompok 1 sudah memilih Ayodhya Kanda, kelompok 2 jangan memilih Ayodhya Kanda lagi. Pilih Balakanda boleh, boleh Aranyaka Kanda boleh, atau Kiskindha Kanda boleh, atau Uttara Kanda yang terakhir boleh. Ya, satu kelompok harus beda-beda. Kelompok 1 misalnya ngambil nomor urut 1, silakan. Kelompok 2 mengambil nomor kanda yang kedua, silakan sampai dan seterusnya.
Baik, silahkan kerjakan. Pak akan berikan waktu selama 30 menit. Silahkan kerjakan. Nanti setelah selesai, lakukan presentasi ke depan. Setelah presentasi ke depan, kelompok yang tidak maju nanti diharapkan memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan atau masukan. Ya, silakan, kerjakan. Ya, sudah selesai, silakan. Kalian presentasikan tugas kalian. Kelompok mana yang mau maju ke pertama? Ya, kelompok dua, silakan. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali yang diambil adalah tentang Ayodhya Kanda. Pada bagian Kanda ini ceritakan Raja Dasarata yang kondisinya sudah semakin memburuk dan menyerahkan tahta kerajaannya kepada anaknya Sri Rama. Nah, nilainya yang kalian lihat tadi di sana sudah kalian lihat salah satunya adalah nilai resiatnya di mana uh, Sri Rama menghormati ayahnya Raja Dasarata untuk meninggalkan ya bagus kerajaannya menuju hutan selama ya betul 14 tahun. Baik, bagus sekali. Ada yang ditanyakan? Ya, ada lagi yang bertanya? Bagus. Nah, Bapak evaluasi sedikit dari proses apa namanya presentasinya di depan sudah sangat bagus, sudah bagus, materinya sudah sangat bagus. Cuman perlu dipertegas lagi nanti adik-adik dalam penyampaian materinya biar lebih lugas, lebih jelas, ya, lebih jelas step-stepannya disesuaikan dengan nilai pancayatnya. Bagus. Lepas selanjutnya, ya, berarti kalian sudah selesai melaksanakan diskusi kelompoknya, di mana penampilan kalian di sini semua sangat bagus, cuma perlu ditingkatkan lagi dari segi pemahaman materinya, ya, dari segi pemahaman materi dan pemanfaatan media yang digunakan. Kalian mau tugas ini jangan hanya berpacu pada buku, kalian browsing juga bisa nyari acuan dari lain, jangan hanya saja mempergunakan link yang Bapak berikan tadi. Baik, silahkan kembali ke kelompok ke tempat duduknya masing-masing. Dan Bapak akan bagikan di sana ada tugas mandiri. Ada 20 tugas di sana. Ada 20 tugas. Nanti kalian kerjakan. Kalau sudah kalian kerjakan, eh, silahkan dikumpul. Baik, silahkan kumpul semua. Nah, materi sekarang, karena kalian sudah selesai melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, sekarang ada asesmen mandiri. Dari penjelasan materi yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana perasaan kalian? Iya, terima kasih. Sangat menyenangkan menggunakan media Canva. Terima kasih adik-adik. Ada yang lain? Iya, terima kasih. Berarti kalian bisa menyimpulkan materinya. Bagus sekali. Ya, nilai-nilai yadnya yang terkadang ada 5. Yadnya berasal dari kata yad yang artinya persembahan untuk korban suci. Terima kasih. Ya, dikaitkan dengan berarti kalian sudah memahami bahwa dalam setiap kanda itu memiliki yadnya. Ada nilai yadnya yang terkandung di setiap kanda tersebut. Makanya Bapak mengapa memberikan materi ini? Karena nanti kalian bisa mentauladani, ya, mentauladani tokoh-tokoh protagonis yang baik dalam kehidupan kalian. Ya, di mana pada zaman sekarang kan kita bisa menyaksikan, kita mencari orang yang peduli, care, peduli, memahami diri kita, memahami orang lain ini agak susah karena orang zaman sekarang ini lebih banyak sikapnya lebih cuek. Kau harapkan nanti setelah kalian memahami nilai-nilainya dalam kitab Ramayana sini yang ada pada Bala Kanda, Ayodhya Kanda, sampai Utara Kanda ini bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian masing-masing. Ya, dalam menjalani kehidupan kalian masing-masing. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, karena waktunya, karena Bapak akan berikan sebuah refleksi di sini, ya, Pak akan simpulkan.
bahkan simpulkan semua dari materi di sini adalah semua yadnya yang keterkaitannya dalam proses sabta kanda ada, ya terdapat. Kita awali dari dulu, dari konteks Weda. Weda itu merupakan kitab suci agama Hindu yang semua ajarannya mengalir kepada sub-sub yang selanjutnya. Contohnya yadnya. Contohnya lagi, ya Ramayana. Semua koherensi terhubung dia. Karena Weda merupakan kitab suci agama Hindu. Ketika kalian ingin mempelajari Weda secara eksplisit, secara khusus, kalian bisa pelajari ini dulu. Ya, itu bagian itihasanya. Karena itihasa di sini juga dikatakan sebagai apa? Yang tahu? Iya, Weda yang terakhir. Karena paling mudah dipahami. Terutama nanti ketika kalian kelas 11 nanti di sana akan dipelajari tentang itihasa bagian Mahabharatanya, di mana pada konteks di sana banyak sekali dan perdebatan dalam diri kita. Ya ada semua masuk di sana, ya, semua masuk di sana. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan waktu sudah juga menunjukkan sudah kita melakukan pelajaran selama 3 kali 45 menit, nanti minggu depan tolong dipelajari lagi materinya, yaitu tentang implikasi penerapan nilai-nilainya pada kitab Ramayana. Tolong dipelajari dengan baik, baca bukunya, ya. Kalau mau baca bukunya sana pada halaman 101. Di sana juga ada link YouTube-nya, nanti bisa kalian tonton juga video. Baik, tua kelas, silakan. Karena waktu kita cukupkan dulu materi, sekarang kita bertemu minggu depan. Baik. Om Santi Santi Santi. Om. Om Dewa Suksemo Paramo Cintio ya nama suatu. Om Santi Santi Santi. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pelajaran Bapak. Oke, Pak, di stop share screen ya. Ih, ih. Sudah bagus, Pak. Tadi apa namanya simulasinya, cuman waktunya, Pak, lumayan banyak ya. Kita lanjut saja. Coba Pak lantunkan mungkin satu sloka yang Pak hafal, termasuk artinya. Silakan, Pak. Soal tentang yadnya Pak nih, sloka tentang yadnya. Boleh, bebas, bebas. Saya jenah Praja Starwa Puro, Waca Prajapatih Anena Prastiwa Diam. Ewawo Sta Ista Kamaduk. Yang artinya memiliki terjemahan adalah sesuai dengan konteks tadi atau nilai-nilainya. Pada zaman dahulu, ketika Rajapati menciptakan manusia, dengan yadnya dia bersabda, dengan ini engkau akan berkembang menjadi kamaduk dari keinginanmu. Ini terdapat dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 10. Sloka 10. Di mana di sana dijelaskan bagaimana apa fungsi yadnya tersebut. Yadnya sebagai sebuah sebuah awal cikal bakal dari terbentuknya alam semesta ini. Nih. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Luar biasa. Baik, kita lanjut ke terkait modul ajar yang Bapak buat. Ya. Modul ajar yang Bapak buat menggunakan beberapa teori belajar, Pak. Teori belajar konstruktivistik nih Pak. PBL Lalu itu PBL. sudahkah sesuai dengan penyusunan prinsip-prinsip merdeka belajar, Pak? Karena kan sekarang kurikulum Prinsip merdeka. ya, Sudah? sudah gitu karena yang diharapkan di sana nanti sesuai dengan penampilan saya tadi, yang harapkan anak-anak lebih banyak menemukan guru sebagai fasilitator mantan gitu. Baik. Terkait pengembangan perangkat ajar, kira-kira yang Bapak Ibu Pak ketahui perangkat ajar kurikulum merdeka apa saja, Pak?
mulai dari awal mungkin sampai menjadi modul ajar apa saja? Oh, di sana kan ada tujuan pembelajarannya. Hmm. Eh, Setelah tujuan pembelajar di sini ada CP, TP, Hmm. setelah nikah ada baru tujuan, setelah nikah penutup. Oke. Apa lagi Pak? Ada lagi? Intinya ke Pak, sintak-sintaknya yang harus dipenuhi. Yang dituntut di kurikulum Merdeka model apa saja yang relevan dalam kurikulum Merdeka, Pak? Model Yang pembelajarannya yang paling yang senang yang pakai adalah PBL, Program Based Learning. Terus yang oke. kedua PJBL. Nah, di sana kalau PJBL kita mengetahui ada sebuah proyek, cuman alokasi waktunya lebih panjang nih Pak, lebih panjang. Oke. Ya, ya. Baik. Selain ATP, berarti di dalam modul ajar perlu buat materi? Ada Pak, Oke. ada. Benten. Lalu media diselipkan juga dalam bentuk apa biasanya Pak buat? Medianya yang berupa media Kanban ke Pak, ada seperti PowerPoint nih ke. Termasuk Di sana juga LKPD-nya. ada Termasuk LKPD-nya LKPD. juga. Benten. Oke. Benten. Asiknya nih ke Pak kalau perlu memberikan ke ketika susahnya cuma buat LKPD, tetapi ketika LKPD sudah kita buatkan dalam proses mengajarnya lebih gampang jadi ke Pak. Ya, ya, oke, betul, betul, betul. Lalu apa namanya? Asesmennya berapa asesmen dicantumkan dalam modul aja? Asesmennya di sini cuma dua mantan Pak. Apa, Asesmen Pak? diagnostik, Hmm? asesmen diagnostik dan asesmen eh, tapi itu critical thinking, Hmm. critical Oke. thinking. Termasuk instrumen yang dipakai untuk apa namanya? Penilaian ya. Untuk penilaian sudah sesuai dengan Merdeka Belajar yang mungkin sering disebut apa HOTS ya. Nggih, instrumen HOTS ya nih secara napi astana HOTS nih kan menganalisis lebih banyak nih Pak. Menganalisis yang sesuaikan juga dengan kelas yang dia mampu adalah kelas SMK kelas 10 di mana pada kelas 10 nih kan lebih banyak kalau kita lihat dari taksonomi belumnya bagian C4 nih, C4 ke atas. Baik, yang lanjut apa yang Bapak ketahui terkait modul project, Pak? Apa saja komponen yang ada dalam modul project? Dalam modul project nih kan yang pertama kita eh, masalah dulu Pak. Dalam P5-nya nih masalahnya adalah kalau dia ngambil nanti adalah berupa keberlanjutan di mana di sana ada limbah. Ada limbah, limbah di sini bisa kita kategorikan limbah padat, cair dan gas. Cuman yang dia ngambil yang lebih banyak ditemukan di masyarakat atau di sekolah adalah limbah padatnya seperti sampah plastik, misalnya. Sampah plastik, di mana dalam proses pembuatan nikel pengolahannya di sana kan ada tiga, Oke, eh, betul. reduce, reduce, recycle, kan ke tiga R. Nah, di sana yang harapkan nanti ketika anak-anak melihat sampah tersebut, bagaimana sih cara mereka mengolahnya menjadikan sebuah profit. Oke. Selain berarti di sana ada aktivitasnya, Pak ya. Ada, nih, Tapi ada sebelum ada aktivitas. aktivitas di modul project ada tujuan, Pak. Ada tujuannya ke Pak. Tujuannya pertama adalah bagaimana dari sampah tersebut yang pertama bisa mendatangkan income, profit. Hmm. Yang kedua setelah datangnya profit itu bisa menjaga lingkungan kita biar menjadi lebih bersih. Gitu. Lanjut ke PTK, Pak. Nggih. Eh, judulnya apa, Pak? PTK yang Dia Bapak buat. ngambil sih sebenarnya eh, penerapan problem based learning berbantuan Google Classroom untuk meningkatkan prestasi belajar Pak, di SMK di satu sini. Berarti prestasi belajar. Berarti Ya. dalam proposal yang Pak buat itu sistematika susunannya apa saja, Pak? Bisa disebutkan, Pak? Dari awal apa isinya? Oh, pendahuluan ke Terus? pendahuluan, setelah pendahuluan ada latar belakang masalah, dari latar Hmm, belakang masalah itu ada eh, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu adalah di mana sebelumnya sudah ada pernah meneliti nggak
permasalahan yang seperti itu. Terus dikaitkan apa sih persamaan dan perbedaan penelitian yang eh, peneliti dulu lakukan dengan yang sekarang. Terus yang Hmm. kedua di sana ada metode penelitian. Setelah metode penelitian itu ada teori Hmm. yang digunakan dalam membedah permasalahan yang dihadapi. Itu, Pak. Sebelum melakukan penelitian, apa yang dilakukan oleh peneliti, Pak? Sebelum melakukan proposal udah ada, Membuat ya. Proposal dia sudah ada, membuat ya. Ini, daftar Pak. pertanyaan ke Nanti yang pertama instrumennya. ketika instrumen yang Hmm. pertama karena berkait dengan materi agama Hindu yang buatkan Hmm. soal-soal. Hmm. Terus yang kedua yang melakukan sesi wawancara juga. Hmm. Oke. Jadi sudah sesuai dengan variabelnya, Pak ya. Apa variabel terikatnya, Pak? Variabel terikatnya di sini adalah eh, Google Classroom Hmm? dan PBL, produk Variabel streamingnya. terikat. Apa bebasnya nih, Pak? Variabel bebasnya adalah meningkatkan motivasi belajar. Motivasi apa Mantap nih. prestasi? Prestasi di sini adalah meningkatnya kemampuan siswa ketika menggunakan media Google Classroom dalam proses Nah, pembelajaran. nggih, nggih. Ampura, Pak. Yang tiang Nih, tanya nih ke Pak tadi bilang pakai prestasi belajar, begitu, Pak? nih, Ya, nih, di judulnya. nih. Oke. Terus variabel terikatnya model itu. Yang benar Model ini variabel terikat itu yang Pak katakan tadi kalau dari judulnya itu prestasi belajar, berarti variabel prestasi terikatnya belajar. adalah prestasi belajar, gitu, Pak nggih? Nih, 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 Oke. nih, 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 nih. Baik. Terima kasih Pak sudah waktunya, terima kasih informasinya. Sampai ketemu. Izin silakan bisa apa namanya? Live Pak nggih. Nih, Sukses. nih. Nih, Susemora, Rahayu, Rahayu.